wahai seluruh manusia. Ini menunjukkan saking pentingnya pesan ini. Jangankan orang-orang yang beriman, orang yang belum beriman pun, seluruh manusia dianggap penting untuk menerima pesan ini. Dianggap akan istimewa, akan sukses, akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengamalkan pesan-pesan ini. Maka yang pertama kata Nabi, orang yang ingin selamat di dunia dan kemudian selamat sampai ia pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesan yang pertamanya, ayyuhan nasu, wahai manusia dimanapun kalian berada. Ya harfun nida, menunjuk makna dekat, makna menengah, makna jauh. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Aku tekankan pada kalian, aku ingatkan pada kalian. Ayyuha, ayyunya munada, berisi taukid untuk mengingatkan. Haknya tanbih, tanbih untuk menekankan. Taukid menekankan, hak tanbih mengingatkan. Apa yang diingatkan oleh Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Jaga diri kalian dari tindakan kriminal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tekankan pada diri kalian, hiduplah dengan baik, jangan bermaksiat. Inna dima'akum, jangan sampai ada maksiat tertinggi sampai dengan menumpahkan darah, sampai dengan ada yang terluka. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama kasih sayang. Khutbah pertama yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan pertamanya dalam khutbatul wada menekankan bahwa Islam agama kasih sayang, rahmatan lil alamin, pemeluknya berkasih sayang, pemeluknya penuh sifat kasih dan sayang. Bahkan ditegaskan dalam kesempatan lain dalam Quran surah ke-48 di ayat ke-29 disebutkan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terbaik. Ciri umatnya, ciri yang mengikutinya, tegas terhadap berbagai penyimpangan, tindakan kriminal, tegas dalam meninggalkannya, tegas dalam menjauhinya, tegas dalam mencegahnya, tapi saat yang bersamaan ruhama'u bainahum. Mereka adalah manusia yang berkasih sayang. Mereka adalah manusia yang saling menyayangi, yang saling menyasihi. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Maka perihalalah diri kalian, perihalalah perilaku kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk cara mengelola harta kalian. Cara mengelola harta, jangan korupsi, jangan menipu, jangan menyogok, jangan menyimpang, jangan tipu-tipu, jangan melakukan tindakan kriminal. Haramun alaikum, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di lisan beliau yang mulia, dan menggunakan kata ala untuk sangat menekankan, sangat-sangat diharamkan untuk kalian. Maka bagi kita, siapapun, apapun jabatannya, apapun sifatnya, pada hari ini sadarilah, bagi seorang anak jangan menyimpang, jangan kriminal pada kedua orang tuanya. Bagi orang tua jangan kriminal kepada anak-anaknya. Di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan durhaka pada orang tua. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan menyia-nyiakan anak setelah diberikan karunia-Nya. Sebagai pejabat, jangan korupsi, jangan menyogok, jangan menipu. Sebagai orang yang merasa banyak harta, jangan menyimpang dalam harta. Gunakan harta dengan cara yang baik. Jangan berbuat kriminal. Ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa fi biladikum hadza ay wa fi baladikum hadza atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka keharaman itu ditetapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti haramnya hari ini. Karena itulah kemudian disebut orang yang mengenakannya, mengenakan pakaian ihram, disebut dengan muhrim. Pakaiannya ihram, hukumnya disebut haram. Setelah mengenakan kain ihram, dia merasa, dia dituntun, dia dipedomani untuk meninggalkan segala yang haram. Maka orang yang mengenakan kain ihram, sejatinya dia berjanji kepada Allah untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti di hari itu dia komitmen, di Arafah hari yang suci, di bulannya bulan yang suci, di negerinya negeri yang suci. Maka dengan kesucian negeri itu, dengan kesucian hari itu, dengan kesucian bulan itu, maka merubah perilaku kita pun menjadi suci, bagian dari tekad kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika ada orang yang sengaja melanggar kesucian pedoman Nabi ini, melakukan tindakan kriminal dengan matanya, lisannya, telinganya, sampai kakinya, dengan hartanya, sama saja ia menodai kehormatan hari yang suci Arafah,
ia menodai kehormatan bulan Dzulhijjah, dia menodai kehormatan negeri Mekah yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ila an talqaw rabbakum, kata Nabi, jagalah itu semua sampai kita wafat, sampai kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang terakhir ini dari pesan yang pertama, hadirin, saudara-saudariku, Nabi menyadarkan kita bahwa satu saat kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa para jemaah haji mengenakan kain yang disebut dengan ihram, yang laki-laki 2 lembar saja, warnanya putih, gambaran dari kafan. Pada hakikatnya itu adalah gambaran kehidupan kita. Walaupun tidak kita kenakan sekarang, kita akan berkafan. Satu saat kita akan katakan labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Allah panggil kita pulang, Allah panggil kita kembali. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah, dan pasti akan dihisab. Dan dalam hisab itulah jangan sampai kita celaka. Yang pejabat pasti akan kembali kepada Allah. Hindari perbuatan maksiat. Anda sudah kaya, Anda sudah punya kedudukan, dititipkan oleh Allah kedudukan itu untuk mencari amal saleh. Maka carilah amal soleh dengan tangan Anda, dengan tanda tangan Anda, dengan pena Anda, dengan keputusan Anda. Karena kekayaan sudah Anda dapatkan, materi dunia sudah Anda raih, kedudukan sudah Anda dapatkan. Yang belum tentu diraih adalah kedudukan akhirat, jabatan akhirat, bekal akhirat. Maka gunakanlah kedudukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai pemimpin tertinggi, ada yang dipimpin, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai presiden, ada yang wakil presiden, ada yang menteri, ada yang gubernur, ada yang kemudian jadi bupati, ada yang wali kota, sampai camat, sampai lurah, sampai kades. Setidaknya titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Bagi yang merasa kaya,